action let's go 저 건물을 찾으러 Nah, saya Miftah Ananda ingin membahas tentang latar belakang dari pentingnya mempelajari analisis protein. Nah, yang pertama, kebutuhan nutrisi. Protein memiliki peranan penting dalam nutrisi, karena ia merupakan komponen yang esensial untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel dalam tubuh. Nah, dengan kita mempelajari analisis protein, tentunya kita dapat memastikan kebutuhan nutrisi protein kita terpenuhi dan mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Kemudian yang kedua ada standar keamanan dan regulasi. Nah, dalam industri pangan, penting untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, jadi analisis protein ini membantu produsen dan pengawas untuk mengontrol kadar protein dalam produk pangan. Jadi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Nah, kemudian yang ketiga, ada informasi bagi konsumen. Nah, analisis protein dalam produk pangan tentunya memberikan informasi penting bagi konsumen mengenai kadar protein dalam suatu makanan yang telah mereka beli. Nah, jadi dengan informasi ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informasi saat membelikan produk sesuai dengan kebutuhan protein yang mereka inginkan. Kemudian yang keempat ada inovasi produk. Pemahaman analisis protein dalam pangan penting dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren konsumen. Yaitu sebagai contoh, analisis protein membantu dalam mengoptimalkan protein nabati dan makanan fungsional yang diperkaya oleh protein untuk memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan kesehatannya. Kemudian yang kelima ada kualitas. Nah, dengan analisis protein ini, produsen dapat meningkatkan kualitas produk pangan mereka. Jadi, dengan memastikan komposisi yang konsisten dan mengontrol proses produksi. Jadi, ini akan membantu memberikan produk yang lebih baik kepada konsumen serta memastikan kepuasan mereka. Nah, tujuan dari kita mempelajari analisis protein adalah yang pertama, mengetahui pentingnya analisis protein dalam pangan. Nah, protein adalah unsur kunci dalam nutrisi manusia dan memegang peran krusial dalam fungsi dan struktur tubuh. Dalam industri pangan, analisis protein diperlukan untuk mengawasi kualitas, keamanan produk, serta menyediakan informasi nilai gizi bagi konsumen. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui berbagai metode analisis yang digunakan dalam industri pangan. Metode analisis protein yang tersedia dalam menganalisis protein ada beberapa. Nah, metode yang populer meliputi metode Kedal, metode Dumas, spektrofotometri, Biuret, dan lain-lain. Nah, jadi setiap metode menawarkan keuntungan dan batasan, serta bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan analisis dan jenis pangan yang diuji. Nah, kemudian yang ketiga, mampu membandingkan dan mengevaluasi metode analisis protein. Nah, diharapkan memilih metode analisis protein yang tepat tergantung pada kebutuhan industri pangan dan tingkat akurasi yang diharapkan. Nah, pertimbangan utamanya meliputi kemudahan penggunaan, biaya, waktu analisis, dan akurasi pengukuran. Nah, yang keempat, mengetahui kandungan protein dalam makanan sebagai informasi gizi bagi konsumen. Nah, menyediakan informasi tentang kandungan protein dalam suatu makanan atau pangan itu sangat penting untuk memandu konsumen dan peneliti dalam memahami kontribusi protein terhadap asupan makanan. Nah, hal ini berperan penting dalam perencanaan pola makan yang seimbang dan rekomendasi kebutuhan protein yang tepat. Nah, sekarang apa sih relevansi analisis protein dengan industri pangan dan penelitian? Yang pertama, kualitas produk pangan. Dalam industri pangan, analisis protein memastikan kualitas produk sejalan dengan standar spesifikasi. Kualitas protein tentunya mempengaruhi fungsi, tekstur, dan rasa produk, sehingga penting bagi kepuasan konsumen dan reputasi produsen. Kemudian yang kedua ada label pangan. Informasi kandungan protein pada label pangan tentunya membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian berdasarkan kebutuhan gizi mereka. Regulasi label pangan mengharuskan produsen menyediakan informasi ini dengan akurat, sehingga analisis protein menjadi langkah yang sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga ada keamanan pangan. Analisis protein juga berperan dalam memastikan keamanan pangan, seperti mengidentifikasi kontaminan protein atau zat alergen. Dalam hal ini, keberadaan analisis protein bertujuan melindungi konsumen dan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Nah, kemudian yang keempat ada inovasi produk. Dalam mengembangkan produk pangan baru yang lebih sehat, bergizi, dan inovatif, pengetahuan tentang kandungan protein menjadi penting. Nah, analisis protein ini membantu penelitian dan pengembangan produk dengan efisiensi sumber daya dan keunggulan kompetitif.
Kemudian yang kelima ada penelitian nutrisi. Dalam bidang ilmu gizi, analisis protein fundamental dalam meneliti dan menentukan relevansi protein terhadap kesehatan penyakit. Penelitian nutrisi menggunakan analisis protein untuk menjelajahi hubungan antara asupan protein dan dampaknya. Nah, pada kesehatan. Kemudian yang keenam ada pemantauan proses produksi. Nah, analisis protein juga digunakan untuk memantau proses produksi pangan secara real time. Pengawasan ini memungkinkan produsen untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang konsisten serta efisiensi operasional. Nah, sekarang masuk ke dalam definisi protein. Apa itu protein? Protein adalah salah satu molekul penting yang ditemukan dalam setiap sel hidup. Nah, jadi protein ini terdiri rangkaian asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Kemudian peranan protein dalam pangan yang pertama ada struktural, yaitu protein membantu membentuk struktur tubuh manusia seperti otot dan jaringan. Nah, contoh protein dalam pangan seperti daging, ikan, dan telur. Jadi, itu dapat membantu memperkuat jaringan tubuh dan memperbaiki kerusakan jaringan. Dan yang kedua ada katalitik. Protein berfungsi sebagai enzim yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Enzim seperti amilase, lipase, dan protease membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan, sehingga tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada regulator. Protein juga terlibat dalam proses pengaturan fungsi sel dan beberapa proses biokimia dalam tubuh. Jadi protein seperti hormon insulin dan glukagon berperan penting dalam mengendalikan konsentrasi glukosa dalam darah. Nah, yang keempat ada sumber energi. Protein dapat menjadi sumber energi alternatif ketika cadangan karbohidrat dan lemak dalam tubuh itu sudah. Nah, sekarang masuk ke dalam tahap overview analisis zat gizi protein pada pangan. Nah, analisis zat gizi protein adalah proses yang dilakukan di laboratorium untuk mengukur jumlah protein yang terkandung dalam suatu sampel makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kandungan protein dalam makanan, memastikan keamanan produk, dan menyediakan informasi yang akurat pada label makanan. Nah, jadi ada beberapa langkah umum nih yang dilakukan dalam analisis zat gizi protein. Jadi yang pertama ada pengambilan sampel. Nah, tahap ini merupakan langkah awal dalam analisis protein yang meliputi persiapan dari sampel makanan tadi. Ini meliputi penghancuran, pengeringan, atau ekstraksi makanan sesuai dengan metode analisis yang dipilih. Tujuannya adalah untuk membuat makanan tadi siap untuk dianalisis. Kemudian yang kedua ada analisis protein. Jadi ada berbagai metode analisis protein yang dapat digunakan untuk mengukur kandungan nitrogen yang terdapat dalam suatu sampel makanan, yang kemudian akan diubah menjadi nilai protein. Ada beberapa metode umum yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode Kedal, Dumas, spektrofotometri, biuret, dan lain-lain. Nah, pemilihan metode ini tergantung pada jenis makanan yang dianalisis, alat yang tersedia, dan tingkat keakuratan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada kalkulasi. Nah, setelah kita mengukur jumlah nitrogen dalam satu sampel makanan, kandungan protein yang ditentukan dengan mengalihkan jumlah nitrogen tersebut dengan faktor konversi yang telah disesuaikan. Nah, faktor konversi biasanya didasarkan pada jenis makanan atau sumber protein yang dianalisis. Nilai protein yang dihasilkan kemudian akan digunakan untuk keperluan penyusunan label makanan. Kemudian yang keempat ada interpretasi hasil. Nah, hasil analisis zat gizi protein kemudian diinterpretasikan untuk menentukan apakah produk pangan ini memenuhi persyaratan nutrisi, peraturan, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Interpretasi hasil ini dapat membantu produsen dalam pengendalian proses produksi, penyesuaian resep atau formulasi, dan dalam pengembangan produk baru. Baik, di sini ada perbandingan awal sebelum memilih metode analisis. Yang pertama ada jenis sampel, tujuan analisis, biaya analisis, kemudahan dan waktu, keakuratan dan presisi. Baik, di sini ada dasar-dasar metode analisis. Yang pertama ada metode Kedijal. Apa sih itu metode Kedijal? Metode sederhana untuk penetapan nitrogen total pada protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Di sini juga ada langkah-langkah umum dari metode Kedijal. Yang pertama ada penambahan sampel, yang kedua ada penambahan reagen Kedijal, yang ketiga ada pemanasan, dan yang keempat ada penyerapan amonia, dan yang kelima ada pemindahan ke dalam alat distilasi, dan yang keenam ada distilasi, dan yang ketujuh ada titik akhir dari tirasi, dan yang ke-8 ada perhitungan kandungan nitrogen.
Baik, di sini juga ada metode Dumas. Metode ini digunakan untuk mengukur suatu nitrogen dalam suatu sampel. Dan juga metode Dumas ini adalah suatu metode analisis untuk mengukur kadar karbon dan hidrogen dalam suatu senyawa anorganik. Metode ini melibatkan beberapa cara. Yang pertama ada pembakaran, yang kedua ada penyerapan gas, dan yang ketiga ada pengukuran volume gas, dan yang keempat ada perhitungan kadar karbon. Di sini juga ada metode Buret. Penggunaan tirasi dengan alat buret untuk menentukan kandungan protein dalam sampel. Metode Buret juga adalah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume larutan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Contoh dari alat tersebut adalah penggunaannya adalah dalam tirasi, di mana suatu larutan ditambah secara bertahap ke larutan lain untuk menentukan konsentrasi atau reaksi yang tepat. Misalnya dalam tirasi asam basah, buret dapat digunakan untuk menambahkan larutan basah dengan jumlah yang diketahui ke larutan asam hingga sampai titik ekivalen. Di sini juga ada metode lain. Yang pertama ada metode spektrofotometri, adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengukur absorbansi atau transmitansi cahaya oleh suatu zat dalam berbagai panjang gelombang. Di sini ada contoh dalam kimia analitik. Spektrofotometri UV vis digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa berdasarkan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel, rentang panjang gelombang ultraviolet, dan tampaknya. Baik, yang kedua ada kromatografi, adalah metode pemisahan senyawa-senyawa dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak. Contoh, metode kromatografi termasuk kromatografi cair seperti kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dan kromatografi gas. Baik, di sini ada perbandingan metode. Yang pertama ada metode Ketjal, digunakan untuk penentuan kandungan nitrogen atau protein yang memerlukan waktu sedikit lama dan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ada Dumas, digunakan untuk penentuan kandungan nitrogen atau protein lebih cepat, akurat, dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga ada Buret, digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan melalui tirasi, terjangkau, mudah digunakan, terbatas pada tirasi. Di sini juga ada spektrofometri, adalah mengukur konsentrasi zat berdasarkan penyerapan cahaya, akurat, cepat, tidak merusak sampel, memerlukan peralatan khusus. Dan selanjutnya ada kromatografi, yaitu pemisahan dan analisis komponen dalam campuran fleksibel dan dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, memerlukan peralatan yang. Nah, yang pertama ada metode Kedal. Metode Kedal adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan kandungan nitrogen dalam suatu sampel. Metode Kedal ini melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama ada destruksi, distilasi, dan tritasi. Nah, tahap pertama yaitu destruksi. Tujuan destruksi adalah untuk mengubah nitrogen dalam suatu sampel menjadi nitrogen amonia melalui reaksi kimia dengan asam sulfat atau H2SO4. Bahan kimia digunakan yaitu asam sulfat dan katalisator, yaitu seperti tembaga atau selenium. Prosedurnya yang pertama, sampel tadi dicampurkan dengan asam sulfat dan katalisator dalam labu Kedal. Kemudian dipanaskan campuran tersebut hingga sekitar 380 derajat Celcius. Proses ini akan menghasilkan asam amonium sulfat. Kemudian tahap kedua ada tahap distilasi. Tahap ini digunakan untuk mengkonversi nitrogen amonia menjadi gas amonia atau NH3 dan memisahkannya dari sampel. Bahan kimia yang diperlukan yaitu larutan basa seperti NaOH.
Prosedurnya, larutan basa tadi ditambahkan ke dalam labu kedal dan telah didinginkan. Setelah itu distilasi campuran itu untuk melepaskan gas amonia. Amonia yang terlepas akan tertangkap dalam asam borat yang berada di dalam labu penerima. Nah, tahap yang ketiga ada tahap titrasi. Titrasi dilakukan untuk menentukan kandungan nitrogen dalam sampel berdasarkan jumlah asam yang digunakan untuk bereaksi dengan amonia yang terbentuk. Bahan kimia yang digunakan yaitu indikator, seperti contohnya Tashiro, larutan asam standar, contohnya adalah asam sulfat. Nah, prosedurnya, tambahkan indikator ke dalam labu penerima yang berisi asam borat dan amonia, kemudian titrasi dengan larutan asam standar hingga titik ekivalen tercapai. Nah, dari jumlah asam standar yang digunakan, kita dapat menghitung konsentrasi nitrogen dalam suatu sampel. Nah, yang pertama kelebihannya ialah presisi dan akurasi yang tinggi. Metode Kedal ini dianggap sebagai teknik standar dan sangat akurat dalam mengukur kadar nitrogen total dalam berbagai jenis sampel. Nah, kemudian yang kedua, luas digunakan. Metode ini telah banyak digunakan di industri seperti penelitian makanan, kosmetik, farmasi, dan lingkungan. Kemudian dapat diterapkan pada berbagai sampel. Metode Kedal ini cocok untuk menganalisis sampel padat dan cair seperti produk alami, dan limbah. Kemudian yang ketiga ada microscale. Maksudnya metode ini dapat digunakan untuk analisis sampel dalam skala sangat kecil yang meminimalkan jumlah reagen yang digunakan dan mengurangi risiko residu limbah. Nah, keterbatasan dalam metode Kedal ini yaitu tidak spesifik untuk protein. Jadi, metode Kedal ini mengukur kadar nitrogen total dalam sampel, bukan nitrogen yang hanya berasal dari protein. Oleh karena itu, hasil kadar protein mungkin menjadi tidak akurat jika sampel mengandung nitrogen dari sumber non-protein. Kemudian yang kedua ada waktu yang lama. Nah, metode Kedal ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses destruksi, destilasi, dan titrasi, terutama jika ada banyak sampel yang harus dianalisis. Kemudian yang ketiga ada penggunaan reagen korosif dan beracun. Nah, proses ini melibatkan penggunaan asam sulfat pekat, natrium hidroksida dan katalis yang berpotensi berbahaya dan memerlukan penanganan yang hati-hati dan pengelolaan limbah yang tepat. Kemudian tidak cocok untuk semua jenis nitrogen. Maksudnya, metode Kedal ini tidak dapat mengukur nitrogen dalam bentuk nitrat dan nitrit yang mungkin mempengaruhi hasil terutama dalam analisis lingkungan. Di bawah ini ada metode Dumas, adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kandungan nitrogen dalam suatu sampel. Serupa dengan metode Kedal, prosesnya melibatkan pembakaran sampel dalam oksigen sehingga nitrogen diubah menjadi nitrogen dioksida NO2. Setelah itu NO2 direaksikan dengan air untuk membentuk asam nitrat HNO3 yang kemudian diukur untuk menghitung kandungan nitrogen. Metode ini sering digunakan dalam analisis protein dan zat-zat organik lainnya. Pertama ada metode spektrofotometri. Metode spektrometri adalah teknik yang mengukur kadar nitrogen dalam sampel melalui serapan cahaya. Yang kedua ada metode kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan berdasarkan perbedaan interaksi antara senyawa dalam sampel dengan fasa stasioner dan fasa gerak. Metode ini digunakan untuk mengukur kadar nitrogen dalam senyawa spesifik melalui gas atau GC, cair kinerja tinggi atau HPLC, dan pertukaran ion. Teknologi canggih dalam analisis protein. Yang pertama ada spektroskopi massa, yang kedua ada kromatografi cair kinerja tinggi, yang ketiga ada mikroskopi elektron, yang keempat ada resonansi magnet nuklir, yang kelima ada mikrokry protein, yang keenam ada kristalografi sinar X, yang ketujuh ada elektrofotoresis berkelanjutan dan zat-zat organik lainnya. Nah, di sini ada juga studi kasus yaitu membandingkan metode Kedal dan Dumas untuk mengukur kandungan protein dalam berbagai produk kedelai yang memiliki kisaran kandungan protein antara 0,5 hingga 90%. Analisis dan keputusan tujuan penelitian adalah mencari tahu perbedaan kandungan protein kedelai yang diukur menggunakan metode Kedal dan Dumas, serta membuat cara mengubah hasil pengukuran metode Dumas menjadi metode Kedal yang akurat. Perbandingan hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kedal menghasilkan nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan metode Dumas untuk kandungan protein kedelai. Dalam beberapa kasus seperti daging dan produk daging, metode Dumas memberikan hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk ikan dan buah, perbedaan antara kedua metode lebih besar. Ketidaksesuaian ini mungkin disebabkan oleh cara metode Dumas mengukur
nitrogen yang berbeda dengan metode kejedal. Selanjutnya ada diskusi dan perbandingan hasil, yaitu diskusi dan perbandingan hasil. Penelitian menunjukkan perbedaan antara pengukuran kandungan protein kedelai menggunakan metode kejedal dan lumas. Walaupun kedua metode memiliki tingkat ketidakpastian yang sama, metode kejedal cenderung menghasilkan nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan metode lumas. Dalam diskusi penelitian tersebut, perbedaan ini antara metode kejedal dan lumas telah dilaporkan dalam beberapa kasus seperti daging dan produk daging, di mana metode lumas memberikan hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk ikan dan buah, perbedaan antara kedua metode menjadi lebih besar. Ketidaksesuaian antara kedua metode ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam mengukur nitrogen. Metode lumas lebih mungkin mengukur nitrogen non-asam amino yang tidak diukur oleh metode kejedal, seperti yang ditemukan dalam nitrates, nitrites, nukleotides, atau asam nukleat dalam bahan-bahan tertentu. Setelah membandingkan kedua metode dan melakukan diskusi, peneliti kemudian mengembangkan rumus konversi Y sama dengan min 0,536 tambah 0,97188 X untuk mengubah hasil pengukuran protein dengan metode lumas menjadi metode kejedal. Rumus ini kemudian divalidasi dan terbukti efektif dengan perbedaan antara nilai kejedal yang diukur dan nilai yang diubah hanya kurang dari 0,6%. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan cara yang akurat untuk mengkonversi nilai protein kedelai yang diukur menggunakan metode lumas menjadi nilai metode kejedal. Kesimpulannya adalah yang pertama, metode dan pemilihan yang tepat. Poin pertama, metode analisis meliputi kejedal, lumas, biuret, dan lain-lain. Poin kedua, setiap metode memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ya, poin ketiga, penting mempertimbangkan jenis sampel, akurasi, biaya, dan kecepatan analisis. Yang kedua, pentingnya keterampilan ini dalam ilmu pangan. Poin pertama ada relevan untuk industri dan penelitian. Poin kedua yaitu pengendalian kualitas pengembangan produk dan keberlanjutan industri.